Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri dengan NIM 2208065010006 dari kelas DKV 2B dengan program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode berpikir metodologi desain, berpikir kreatif atau creative thinking dengan dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi, SSN MDS. Berpikir kreatif atau creative thinking dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara luas dan bahkan di luar kebiasaan. Apa sih pentingnya berpikir kreatif? Di dunia kerja, Anda tentu kerap menjumpai permasalahan. Namun seringkali suatu penyelesaian tidak membuahkan hasil, sehingga perlu memutar otak untuk mencapai solusi yang terbaik. Inilah pentingnya kemampuan dalam berpikir dengan penuh kreativitas. Lantas apa saja manfaat yang dimiliki ketika kita mampu berpikir kreatif? Yang pertama, yaitu untuk menciptakan produk lebih unggul, menghandle berbagai situasi. Meningkatkan optimisme. Yang terakhir ada menyebarkan semangat secara luas. Bagaimana cara melatih berpikir kreatif? Yang pertama, Anda dapat mempertanyakan berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan menemukan jawaban atas banyak aspek yang tidak terduga. Kemudian, yang kedua, menggabungkan perspektif. Hal ini bertujuan untuk memicu terciptanya inovasi baru yang belum pernah ada. Yang ketiga, mengamati sekitar. Hal-hal yang biasanya dianggap sepele oleh banyak orang biasanya menghasilkan inspirasi. Adapun ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Susanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kognitif dan afektif. Menurut Gifford dalam Munandar 2014, indikator berpikir kreatif yang pertama ada kelancaran berpikir atau fluency of thinking. Kedua, keluasan berpikir atau flexibility. Yang ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan. Yang terakhir, yaitu originalitas, kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Faktor pendorong kreativitas menurut Uno dan Muhammad. Yang pertama, yaitu kepekaan dalam melihat lingkungan. Yang kedua, kebebasan dalam melihat lingkungan atau bertindak. Yang ketiga, komitmen kuat untuk maju dan berhasil. Yang keempat, optimis dan berani mengambil resiko, termasuk resiko yang paling buruk. Yang kelima, ketekunan untuk berlatih. Keenam, hadapilah masalah sebagai tantangan. Ketujuh, lingkungan yang kondusif. Kemudian, ada faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, malas berpikir, bertindak, berusaha, dan melakukan sesuatu. Yang kedua, impulsif. Yang ketiga, menganggap remeh karya orang lain. Yang keempat, mudah putus asa, cepat bosan, dan tidak tahan uji. Yang kelima, terlalu cepat puas. Yang keenam, tidak berani menanggung resiko. Yang ketujuh, tidak percaya diri. Tahapan proses berpikir kreatif menurut Wallace dalam Munandar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan. Individu berusaha mengumpulkan informasi atau data yang memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian inkubasi. Proses pemecahan masalah dialami dalam alam prasadar. Individu seakan-akan melupakannya. Kemudian iluminasi. Timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru. Yang terakhir ada verifikasi. Gagasan yang timbul kemudian dievaluasi. Sekian, terima kasih.